Selamat datang, wahai sahabat titik pandangan jiwa. Dengarkan baik-baik pesan ini. Bayangkan sejenak jika setiap luka kecil di tubuhmu bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah isyarat tersembunyi dari semesta. Beberapa hari terakhir, sebuah artikel sedang viral di media sosial. Artikel itu membahas tentang sesuatu yang mungkin pernah ada pada dirimu juga. Bekas luka di jari telunjuk bagian kiri. Ya, luka kecil yang mungkin pernah kau dapatkan karena tergores jatuh. Atau bahkan kau sudah lupa kapan terjadinya. Artikel itu ramai diperbincangkan karena katanya luka tersebut menyimpan makna besar, sebuah tanda yang tidak dimiliki semua orang. Pernahkah engkau membayangkan, sahabat jiwa terpilih, bahwa satu bekas luka bisa menjadi pertanda istimewa, pertanda anugerah dari Tuhan, tanda keberuntungan, bahkan konon, tanda cinta sejati dari kehidupan sebelumnya? Artikel itu memang tidak terlalu panjang, tidak menjelaskan detailnya, namun cukup membuat banyak orang terhentak dan bertanya-tanya, apakah benar aku termasuk bagian dari mereka yang dipilih? Hari ini aku tidak ingin langsung menembak pada kesimpulan, karena keindahan dari sebuah rahasia adalah ketika kita perlahan membukanya, setahap demi setahap, sambil merasakan getarannya di hati. Maka bayangkanlah sekarang, telunjuk kiri yang sering kau gunakan untuk menunjukkan arah, untuk menegaskan pilihan, untuk berkata, di sini jalannya. Pada jari itulah sebuah tanda tinggal. Dan mungkin justru di sanalah jawaban dari pertanyaan besar hidupmu sedang menunggu. Sahabat titik pandangan jiwa, konon makna dari luka di telunjuk kiri itu adalah tanda keistimewaan. Ada yang menyebutnya sebagai tanda rezeki yang luas, kesehatan yang baik, pengaruh besar di sekitarnya, dan hidup yang tercukupi. Ada juga yang percaya luka itu melambangkan potensi besar menuju kesuksesan. Sementara versi lain mengatakan, itu adalah tanda cinta sejati, sebuah warisan spiritual dari kehidupan sebelumnya, sekaligus penegasan bahwa engkau adalah orang yang dapat dipercaya ucapannya. Apapun itu, menariknya semua tafsirnya mengarah pada hal yang baik. Tapi jangan lupa, mitos hanyalah mitos. Karena rezeki, kesuksesan, dan cinta sejati tetap membutuhkan usaha, kerja keras, dan doa, maka mungkin bekas luka ini bukan sekadar penentu, melainkan pengingat bahwa engkau memiliki jalan khusus yang harus diperjuangkan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin engkau benar-benar hadir. Jangan hanya mendengar dengan telinga, tetapi resapilah dengan hati. Karena bukan kebetulan engkau sampai di video ini. Bukan kebetulan juga engkau bertahan mendengarkan hingga detik ini. Ada panggilan dalam dirimu, dan siapa tahu memang engkaulah jiwa terpilih itu. Sebagai bentuk kebersamaan, tuliskan di kolom komentar angka 99 atau 77. Simbol 9 sebagai simbol doa, harapan, dan nama-nama kebesaran Tuhan. 77 sebagai tanda keberkahan ganda, kekuatan doa yang berlipat. Sertakan pula keinginanmu. Biarkan semesta membaca, biarkan doa itu mengalir, dan biarkan energi positif ini menyatukan kita. Hari ini kita akan membahas tentang makna bekas luka di jari telunjuk kiri. Tapi lebih dari itu, kita akan berbicara tentang hidupmu sendiri, tentang tanda-tanda yang mungkin selama ini kau abaikan, tentang pesan-pesan kecil dari Tuhan yang hadir dalam bentuk sederhana. Bayangkan jika benar luka kecil itu adalah tanda besar, bagaimana engkau akan menanggapinya? Apakah engkau akan menganggapnya sekadar kebetulan, atau justru menjadikannya pengingat bahwa jalan hidupmu tidak pernah biasa-biasa saja? Karena sahabat jiwa terpilih, setiap luka, baik di tubuh maupun di hati, selalu meninggalkan pesan. Ada luka yang membekas untuk menyakiti, ada pula luka yang membekas untuk menguatkan. Dan bisa jadi luka di telunjuk kiri itu adalah cara Tuhan menegaskan bahwa engkau diberi kekuatan khusus. Maka tetaplah di sini, jangan beranjak, karena sebentar lagi kita akan membuka tabirnya. Kita akan mengurai makna yang membuat artikel ini viral, dan yang lebih penting, mengaitkannya dengan perjalanan hidupmu. Siapa tahu, inilah saatnya kau menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan, bahwa engkau dipilih, engkau diingatkan, dan engkau dituntun. Dan itulah inti dari perjalanan kita hari ini. Jadi bersiaplah, karena apa yang akan kau dengarkan berikutnya, bisa jadi akan mengubah caramu memandang sebuah luka kecil, menjadi sebuah tanda besar dari semesta. Tanda keistimewaan jiwa terpilih, sahabat titik pandangan jiwa. Pernahkah engkau bertanya mengapa bekas luka itu tidak hilang? Mengapa justru di jari telunjuk kiri? Jari yang selalu menunjuk arah, jari yang digunakan untuk menegaskan pilihan, dan jari yang menjadi simbol keputusan.
Bukankah itu seperti sebuah pesan yang ingin terus kau lihat setiap kali engkau mengangkat tanganmu? Inilah yang disebut sebagai tanda keistimewaan jiwa terpilih. Luka di telunjuk kiri bukan sekadar bekas yang ditinggalkan masa lalu. Ia adalah simbol bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Tidak semua orang memilikinya. Tidak semua orang ditandai dengan cara seperti itu. Maka jika engkau memilikinya, jangan pernah menganggapnya kebetulan. Keistimewaan bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru sebaliknya, mereka yang terpilih selalu diberi jalan yang tidak biasa. Ada lebih banyak halangan, ada lebih banyak luka, ada lebih banyak air mata. Tetapi justru disitulah nilai sejatinya. Engkau ditempa agar menjadi lebih kuat daripada yang lain. Banyak mitos yang berkembang di masyarakat mengatakan, orang dengan bekas luka di telunjuk kiri adalah orang yang disiapkan untuk hal besar. Ia mungkin akan menjadi pemimpin dalam lingkungannya, pembawa pesan, atau sekadar pribadi yang mampu mengubah banyak kehidupan dengan ketulusan dan ucapannya. Seperti ada kode rahasia yang Tuhan tanamkan dalam tubuhnya, agar ia sadar, engkau berbeda, engkau terpilih. Jiwa terpilih tidak pernah hidup sia-sia. Ada peran khusus yang sedang menunggu, dan tanda itu, sahabatku, bisa jadi adalah panggilan agar engkau lebih sadar, lebih peka, lebih berani untuk melangkah ke jalan yang semestinya. Karena sesungguhnya takdir tidak pernah memilih orang biasa untuk pekerjaan yang luar biasa. Tak, pertanda rezeki besar dan kehidupan yang mencukupi. Mari kita masuk lebih dalam. Salah satu tafsir yang paling ramai diperbincangkan dari artikel viral itu adalah soal rezeki. Katanya bekas luka di telunjuk kiri adalah tanda keberkahan. Tanda bahwa pemiliknya akan diberi kelapangan hidup, kecukupan sandang pangan, dan potensi besar untuk meraih kesuksesan. Apakah ini sekadar mitos? Bisa jadi. Namun mari kita lihat lebih luas. Telunjuk adalah jari yang digunakan untuk menunjuk arah. Jika bekas luka itu memang ada di sana, bukankah itu bisa menjadi simbol bahwa arah hidupmu selalu dituntun menuju kelimpahan? Bayangkan, sahabat jiwa terpilih, betapa banyak orang di dunia ini yang berjuang keras, namun tetap merasa kekurangan. Tetapi ada pula yang seakan selalu punya jalan keluar, selalu punya pintu rezeki yang terbuka. Dan seringkali, itu bukan karena ia lebih pintar atau lebih beruntung, melainkan karena ada sesuatu yang membimbingnya. Rezeki besar tidak selalu berarti harta melimpah, bisa juga berarti kesehatan yang cukup, keluarga yang harmonis, atau keberadaan orang-orang yang mendukung perjalananmu. Tetapi mitos ini percaya, orang dengan bekas luka di telunjuk kiri memang disiapkan untuk kehidupan yang cukup, bahkan lebih. Namun ada twist yang tidak boleh kita lupakan. Rezeki tidak jatuh dari langit tanpa usaha. Bekas luka ini hanyalah pengingat. Ia bagaikan alarm yang berbunyi setiap kali engkau melihatnya. Jangan berhenti, teruslah bekerja, karena sesuatu yang besar sedang menunggumu. Sahabat jiwa terpilih, bukankah itu indah? Bahwa luka kecil bisa mengingatkanmu bahwa engkau tidak sendirian, bahwa Tuhan selalu menyiapkan cukup bagi hambanya yang berjuang. Maka jangan abaikan tanda itu, karena mungkin ia memang sedang berkata, jalan hidupmu akan dipenuhi berkah. Simbol kesehatan dan energi positif. Sekarang mari kita bicara soal energi. Banyak budaya kuno percaya bahwa tubuh manusia adalah wadah energi. Setiap tanda di tubuh, entah itu garis, tahi lalat, atau bekas luka, sering dianggap sebagai pintu keluar masuk energi tertentu. Lalu bagaimana dengan bekas luka di telunjuk kiri? Konon, ini adalah simbol energi positif yang kuat. Tanda bahwa pemiliknya memiliki daya tahan yang lebih baik, tubuh yang lebih kuat menghadapi ujian, dan semangat yang tidak mudah padam. Bayangkan, sahabat titik pandangan jiwa, berapa kali engkau terjatuh dalam hidup tetapi tetap mampu bangkit? Berapa kali engkau merasa tidak kuat namun ternyata bisa bertahan? Bisa jadi itu karena energi spiritual yang Tuhan titipkan padamu jauh lebih besar daripada yang engkau sadari. Bekas luka di jari itu menjadi pengingat bahwa meski tubuhmu pernah terluka, jiwamu tetap hidup. Dan setiap kali engkau melihat bekas itu, semestinya engkau tersenyum. Aku masih ada, aku masih mampu, aku masih bisa berjuang. Inilah keindahan dari tanda jiwa terpilih. Energi positif itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga menular ke sekitar. Orang-orang merasa tenang saat berada di dekatmu. Mereka mendapat semangat ketika mendengar ucapanmu. Bahkan dalam diam sekalipun, auramu bisa menjadi cahaya bagi yang sedang gelap. Dan bukankah itu luar biasa?
bahwa sebuah luka kecil bisa menjadi simbol dari energi besar yang terus memancar dalam dirimu. Tunggu, tanda pengaruh besar di lingkungan sahabat jiwa terpilih. Poin ini mungkin yang paling menarik. Konon, mereka yang memiliki bekas luka di telunjuk kiri adalah pribadi dengan pengaruh besar di lingkungannya. Kata-katanya didengar, tindakannya diperhatikan, dan kehadirannya tidak bisa diabaikan. Telunjuk adalah jari yang selalu digunakan untuk menunjukkan, untuk memimpin, untuk mengarahkan. Maka tidak heran jika bekas luka di sana dianggap sebagai pertanda kepemimpinan alami, seolah semesta berkata, kau tidak diciptakan untuk menjadi pengikut, kau ditakdirkan untuk menjadi penunjuk jalan. Pernahkah engkau merasa meski tidak mencari perhatian, orang-orang tetap datang padamu? Mereka meminta saranmu, mendengarkan nasihatmu, bahkan menunggu keputusanmu. Itu adalah tanda bahwa pengaruhmu lebih besar daripada yang engkau sadari. Tetapi ingat, pengaruh bukan untuk disalahgunakan. Jiwa terpilih selalu diberi amanah yang besar, dan amanah itu adalah tanggung jawab. Bekas luka di telunjuk kiri bisa jadi adalah kode ilahi, bahwa engkau harus berhati-hati dalam berkata, dalam bertindak, dan dalam menentukan arah. Karena sekali engkau menunjuk, banyak orang bisa ikut melangkah. Namun di balik itu ada keindahan luar biasa, bahwa hidupmu bisa memberi arti bagi banyak jiwa, bahwa ucapanmu bisa menjadi cahaya, dan keputusanmu bisa menyelamatkan. Itulah tanda kepemimpinan sejati, bukan karena engkau berkuasa, tetapi karena engkau dipercaya. Sahabat titik pandangan jiwa, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, biarkan jiwa terasa lebih tenang. Bayangkan sejenak kamu sedang duduk santai di tempat paling nyaman yang pernah ada, mungkin sambil menyeruput kopi hangat, atau kalau kamu lebih suka segelas teh manis yang menemani. Ada juga yang sambil ngemil roti, atau sekadar rebahan dengan bantal kesayangan. Nikmati momen ini, karena setiap kata yang kamu dengar bukan sekadar suara, melainkan pesan yang bisa menyentuh jiwamu. Puji dirimu sendiri, karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sesuatu yang bisa membuka pikiranmu. Tidak semua orang seberani kamu, tidak semua orang sekuat kamu. Jadi beri tepuk tangan kecil untuk dirimu sendiri, karena di balik telinga yang mendengar ini, ada jiwa terpilih yang sedang bergerak menuju takdirnya. Pertanda cinta sejati dari kehidupan sebelumnya. Bayangkan, sahabat titik pandangan jiwa, sebuah bekas luka kecil di telunjuk kiri ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih panjang dari sekadar kulit yang tergores. Dalam mitos dan bisikan spiritual yang viral belakangan ini, luka itu diyakini bukan hanya tanda tubuh, melainkan kode cinta sejati. Ya, sebuah ikatan jiwa yang tidak pernah putus, bahkan ketika tubuh sudah berbeda, bahkan ketika kehidupan sudah berganti. Ada keyakinan kuno yang menyebut, jiwa-jiwa yang pernah saling mencintai dengan tulus akan meninggalkan penanda agar suatu saat bisa saling menemukan kembali. Dan telunjuk kiri ini dipercaya sebagai salah satu tempatnya. Bukankah menarik, sahabatku? Bahwa mungkin luka kecil yang kamu punya itu adalah pesan rahasia dari kehidupanmu sebelumnya. Bahwa ada seseorang entah di mana sekarang yang masih terikat denganmu dalam garis takdir. Cinta sejati tidak pernah hilang, ia hanya menunggu waktu untuk kembali menemukan jalannya. Dan luka di telunjuk kiri ini adalah pengingat bahwa dirimu pantas dicintai dengan tulus, pantas mendapatkan seseorang yang tidak sekadar hadir, tapi menetap dalam jiwamu. Bayangkan jika benar begitu, bukankah itu lebih indah dari sekadar dongeng? Jiwa terpilih dengan abaikan ini, karena cinta sejati, ketika hadir, tidak pernah datang sebagai kebetulan. Ia adalah takdir yang mengetuk pintu hatimu, seringkali lewat tanda-tanda yang tidak disadari. Dan simbol kepercayaan dan kekuatan ucapan sahabat titik pandangan jiwa, ada satu hal lain yang membuat bekas luka di telunjuk kiri ini jadi semakin istimewa. Konon, mereka yang memilikinya bukanlah sembarang orang. Mereka adalah pribadi dengan kata-kata yang berat nilainya. Ucapan mereka bukan sekadar suara, tapi energi. Dan energi itu bisa menenangkan, bisa menggerakkan, bahkan bisa mengubah arah kehidupan orang lain. Ingatlah ini, dalam sejarah, banyak tokoh besar yang dikenal bukan karena hartanya, tapi karena ucapannya. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka seperti panah yang tepat sasaran, seperti cahaya yang menembus kegelapan. Nah, luka di telunjuk kiri ini, menurut kepercayaan adalah tanda bahwa kamu punya jiwa kepemimpinan dalam kata-kata. Orang akan mempercayaimu,
Orang akan menaruh harapan pada ucapanmu, dan itu adalah tanggung jawab besar, karena setiap kata yang keluar bisa menjadi doa, bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi kunci perubahan. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa bahwa ketika kamu berbicara, ada yang berbeda? Orang-orang diam, mendengarkan, dan percaya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ucapanmu mengandung kekuatan ilahi. Maka gunakan dengan bijak. Jangan pernah sia-siakan kekuatan itu untuk menyakiti, tapi gunakanlah untuk menguatkan, menenangkan, dan menyelamatkan. Cibu. Pertanda takdir besar. Sedang menunggu. Sekarang kita sampai pada bagian paling mengguncang, sahabat titik pandangan jiwa. Luka kecil di telunjuk kiri sering dianggap sebagai tanda bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Bukan kebetulan, bukan kesalahan, tapi kode rahasia bahwa perjalanan hidupmu tidak akan sama dengan orang kebanyakan. Ada pintu takdir yang sedang dibuka, ada jalan yang mungkin sekarang belum terlihat, tapi sudah tertulis dalam lembaran kehidupanmu. Dan luka itu adalah pengingat, bersiaplah karena waktumu akan datang. Pernahkah kamu merasa hidupmu berbeda, bahwa ada sesuatu yang selalu menuntunmu, meski jalanmu penuh hambatan? Itu adalah bagian dari proses. Jiwa terpilih tidak pernah diberi jalan yang mudah, tapi selalu diberi jalan yang bermakna. Luka kecil di jari telunjuk kirimu hanyalah awal dari kisah yang lebih besar. Takdir besar sedang menunggumu, tapi ingat, takdir bukan sekadar hadiah yang jatuh dari langit. Ia adalah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, setiap luka, setiap air mata, setiap tantangan adalah latihan agar jiwamu cukup kuat menerima apa yang akan datang. Peringatan ilahi, usaha tetap nomor 1. Namun sahabatku, di balik semua mitos indah, ada satu peringatan yang tidak boleh kita abaikan. Luka di telunjuk kiri memang bisa menjadi simbol spiritual, bisa memberi harapan besar, tapi ia bukan tiket instan menuju kemuliaan. Ingatlah, Tuhan memberi tanda, bukan hadiah siap pakai. Luka itu adalah panggilan, bukan jaminan. Ia mengingatkanmu bahwa rezeki, cinta, kesehatan, dan pengaruh besar yang dibicarakan banyak orang tidak akan berarti apa-apa jika kamu hanya duduk menunggu. Usaha tetap nomor 1, doa tetap nomor 1, keyakinan diri tetap nomor 1. Bahkan jiwa terpilih pun, jika tidak bergerak, akan kehilangan peluang. Jadi jangan biarkan dirimu terbuai hanya dengan mitos. Jadikan tanda ini sebagai pengingat untuk terus melangkah, terus berjuang, dan terus percaya pada proses. Sahabat titik pandangan jiwa, jiwa terpilih bukan berarti jiwa yang dimanjakan. Jiwa terpilih adalah mereka yang diuji lebih keras, ditempa lebih berat, tapi akhirnya bersinar lebih terang. Sahabat titik pandangan jiwa, setelah kita bersama-sama menyelami makna dari bekas luka di telunjuk kiri, satu hal yang jelas. Setiap tanda sekecil apapun, seringkali bukan sekadar kebetulan. Dari mitos yang viral hingga tafsir yang lebih dalam, kita belajar bahwa luka itu bisa menjadi isyarat cinta sejati dari kehidupan sebelumnya, simbol kepercayaan dan kekuatan ucapan, pertanda takdir besar yang menunggu, bahkan sekaligus peringatan ilahi agar kita tidak berhenti berusaha. Semua itu bukan hanya kisah kosong, melainkan cermin agar kita berani bertanya, apakah hidup kita benar-benar sudah kita jalani dengan penuh kesadaran? Setiap jiwa terpilih selalu diberi tanda. Tanda itu bisa berupa luka kecil, bisa berupa peristiwa, atau bahkan bisikan halus di hati yang tak semua orang mampu mendengarnya. Pertanyaannya, apakah kita cukup peka untuk membaca pesan itu? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga melupakan sinyal semesta yang sesungguhnya sedang berbicara? Jiwa terpilih, ingatlah, makna terdalam dari semua ini bukanlah sekadar pada luka di jari, tapi bagaimana kita menafsirkannya dalam perjalanan hidup. Tuhan tidak pernah salah memberi kode. Luka kecil bisa menjadi pengingat besar. Ia bisa menyadarkan kita tentang cinta yang tulus, tentang pentingnya menjaga ucapan, tentang takdir yang akan datang, dan tentang betapa usaha adalah kunci dari semua keberhasilan. Maka, sahabatku, jangan remehkan tanda kecil di tubuhmu. Jadikan ia pengingat bahwa hidup ini punya rahasia yang tidak semua orang bisa baca. Dan kamu yang sedang mendengarkan ini, bisa jadi adalah salah satu jiwa yang terpilih untuk memahami dan menjalani takdir dengan cara yang berbeda. Sekarang, aku ingin mengajakmu untuk menuliskan di kolom komentar angka 99. Mengapa 99? Karena angka itu melambangkan kesempurnaan doa,
lambang dari nama-nama indah Tuhan yang tak terhitung, sekaligus simbol bahwa perjalanan hidup kita selalu terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Saat kamu menuliskan angka itu, niatkan dalam hati apa keinginanmu, tulis apa yang paling kamu harapkan, dan biarkan semesta mencatatnya sebagai doa. Percayalah, tidak ada yang kebetulan. Setiap tulisan, setiap doa, setiap harapan akan menemukan jalannya. Dan terakhir, sahabat titik pandangan jiwa, perjalanan kita tidak berhenti di sini. Masih banyak misteri yang akan kita bongkar. Masih banyak rahasia yang akan kita gali. Jika kamu ingin terus bersama dalam perjalanan penuh tanda, makna, dan kejutan ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dengan begitu, kamu bukan sekadar penonton, tapi bagian dari keluarga besar jiwa-jiwa yang terpilih. Mari kita berjalan bersama, membuka tabir demi tabir, sampai akhirnya kita benar-benar memahami bahwa hidup ini lebih dari sekadar yang tampak di mata. Ada misteri, ada takdir, ada cinta, ada kekuatan besar yang menunggu kita di balik setiap tanda kecil yang sering kita abaikan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan ingatlah, tidak ada yang kebetulan termasuk kamu yang hari ini memilih untuk mendengarkan pesan ini.